Halo semua, kali ini kita akan sharing topik adaptasi. Oke, jangan kemana-mana ya, keep on watching. Bayangan saya sebelum dan sesudah jadi santri itu gak sesuai. Santri itu semuanya serba repot. Jadi santri itu enak gitu. Jadi santri itu sangat sulit banget. Banyak temannya, bisa mengaji, main sama teman banyak, bisa ngopi dan lain-lain. Makan saya harus masak sendiri, cuci baju harus cuci sendiri, dan segala hal apapun saya harus lakukan sendiri. Nyatanya saya jadi santri ya, itu kaget. Ternyata bayangan saya itu benar. My God. Namun ternyata setelah saya jadi santri itu begini. semua itu gak sulit banget. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau makan harus masak dulu, cuci baju sendiri, dan jauh dari orang tua. Apalagi saya waktu itu masih baru, sering dimarahi teman karena nggak tahu bumbu masak, bumbu bajak nggak tahu, pecel juga nggak tahu. Saya bisa masak, saya cuci baju sendiri, dan gak sulit-sulit banget kok. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dengan semuanya. Tapi lama-kelamaan sama atas ini. Oh iya, santri itu kan biasanya ngajinya kitab kuning. Dan saya bagaimana ngajinya? Saya kan nggak pernah ngaji kitab kuning. Dan saya nggak pernah menulis kitab di kitab kuning. Sesuai banget menurut saya. Dulu sebelum mondok sih nggak lancar. Ngaji kitab aja nggak tahu. Al-Quran juga nggak tahu. Setahu saya santri itu sederhana. Setelah saya santri, ternyata ternyata benar. Santri itu memang ngajinya kitab kuning kadang. Dan ketika saya sudah mondok, ya saya merasakan sendiri kesederhanaan pesantren. Jadi saya sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana mengaji kitab kuning, dan alhamdulillah setelah mondok saya sudah ada perkembangan lah. Makan sederhana banget, lauknya itu doang. Itu kedua orang tua saya itu maunya itu bersikeras untuk saya ada di pesantren. Jadi kedua orang tua saya itu menceritakan bahwasanya di pesantren itu enak, pegang uang sendiri, bisa banyak teman, kalau makan itu selalu bersama. Ya karena saya diceritain enak-enaknya sama orang tua, ya itu yang terlintas di pikiran saya. Kalau santri itu enak, banyak teman dari luar kota, dari mancanegara. Enak ya jadi santri, bisa pegang uang sendiri, bisa bebas lah untuk membeli sesuatu apapun yang saya inginkan. Memang benar dan sesuai. Memang benar, Tapi ya banyak gak enaknya juga sih. akan tetapi suasana yang ada di pondok dan yang ada di rumah itu tidak sama sekali. Hampir 180 derajat itu berbalik arah. Gak melulu enak-enak terus gitu jadi seorang santri itu. Ada malas. Yang kalau di rumah malam itu boleh keluar, kalau di pesantren gak boleh keluar. Ada galaunya lah. Gitu-gitulah. Saya jadi santri pertama, waduh bapakku gorowan berarti. Bayangan saya, seorang santri dengan orang yang bukan santri itu sama saja. Kalau santri itu pastinya kegiatannya full gitu. Keluar juga tidak boleh, seperti main bola gitu, sepertinya tidak ada gitu. Rapi, selalu pakai kopiah, sarung. Isinya cuma ngaji gitu. Kan aku dulu sebelum masuk pesantren, sebelum masuk pondok, kan selalu pakai celana panjang. Kalau nggak pakai celana panjang ya pakai boxer gitu. Setelah saya mondok menjadi santri, ternyata berbeda. Bermain bola ada gitu, gak selalu ngaji gitu. Kegiatannya juga tidak full. Emang sih kalau anak pondok itu selalu pakai sarung. Kalau di pondok selalu pakai kopiah. Kalau santri, kita lebih tahu tentang cara beribadah yang baik, yang benar. Kan jamaah masuk gak pakai kopiah. Bisa keluar ke jalan, maksudnya ya bukan ke
ke kota-kota luar gitu, cuma ya jalan di pinggir pondok saya itu gitu. Kalau sebelum jadi santri, beribadah ya cuma sholat, mengaji, membaca Al-Quran, itu saja. Mungkin air ya. Air. Kan di rumah itu airnya itu tawar biasa. Nah di pondok itu airnya itu rasa besi. Kalau kebanyakan anak pondok sini yang mengatakan agak asin airnya. Dan saya mencoba, memang agak asin, beda sama yang di rumah. Entah karena mungkin paralonnya sudah tayyib atau karatan, entah terkontaminasi Dimakan gitu. Saya gak bisa bergaul dengan teman yang bahasanya pakai bahasa Jawa. Soalnya apa? Karena saya nol, gak bisa sama sekali bahasa Jawa. Masalah makanan ya. Soalnya apa? Karena kalau masalah makanan itu kan di rumah kan biasanya tinggal makan gitu kan. Jadi saya bingung. Nanti saya makan apa gitu. Sedangkan masak tidak tahu. Tapi kalau di pesantren kan masak sendiri. Apakah ada di pesantren jualan nasi gitu? Ya belum terbiasa. Soalnya apa? Saya gak tahu apa itu artinya po, yang mana dalam bahasa Indonesia itu adalah mangga, lombok, yang mana lombok itu adalah cabe. Kendala saya saat beradaptasi di pondok yaitu susah tidur. Saya sebelum mondok termasuk anak yang manja. Soalnya kalau di rumah saya tidurnya di atas sofa. Kalau mau ini itu tinggal bilang ke orang tua dan orang tua langsung memberinya. Kalau di pondok saya tidurnya nggak pakai bantal. Tapi saat saya di pondok saya tidak bisa lagi seperti itu. Ya cuma tidur di lantai saja. Kendala banyak ya. Kalau saya ada di rumah ini kan orangnya nggak sopan. Kalau ke yang tua itu nggak bilang mas, nggak bilang cak, nggak bilang akang dan lain sebagainya lah. Itu bilang nama, bahkan bilang julukan. Kalau julukannya kopek ya saya bilang pek, gimana pek gitu. Cari teman. Saya ini tipikal orang yang susah sekali untuk berbicara ke orang-orang baru. Saya dulu pendiam, gak suka berbaur dengan teman-teman di pesantren. Saya mengaplikasikan apa yang ada di rumah itu ada di pesantren. Saya kesulitan untuk ngomong dan akrab si orang-orang baru. Responan teman saya ketika saya baru mondok, jaga jarak sih. Orang baru ya kan, dia kecil banget dan pendiam. Dari semua anak baru pada tahun itu, tahun 2013, saya anak baru yang paling bermasalah. Ada di pondok gak kenal siapa-siapa, adanya cuma kakak saya pada waktu itu, dan kakak saya ini sering ada di luar karena jadi khadamnya kiai gitu. Bahkan saya pernah dimarahi oleh salah satu seorang, bisa dibilang guru saya tuh langsung memarahi saya karena saya tidak seperti anak baru yang seharusnya. Jadi saya untuk adaptasi itu sangat lama, kira-kira hampir 1 tahun. Jadi ya saya sendiri aja di pondok dan iya ya gitu-gitulah. Cara saya mengatasinya ialah dengan cara introspeksi diri. Saya meminta dikirim bantal dan selimut kepada orang tua saya. Kalau saya ingin terus dimanja, lalu kapan saya yang punya pikiran dewasa? Cara mengatasi sih ya laronoro akrab Saya melihat ke kakak-kakak kelas saya, melihat ke senior-senior saya, melihat ke guru-guru saya. Saya mau gak mau ya harus membiasakan kumpul sama teman-teman saya. Sering ikut-ikut aja, ada orang nongkrong saya ikut. Teman saya ngopi, saya sok-sokan ngopi juga. Ada orang ngopi, saya ikut. Saling sapa, ketemu di jalan.
bagaimana kabar kamu gitu. Bagaimana cara beraktivitas, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain yang benar. Awalnya sih risih, gak enak, tapi lama kelamaan ya hilang sendiri. Yaitu membiasakan terus menerus meminum air yang rasanya zat besi tersebut. Dulu pernah air itu 2 gelas, yang satunya air pondok, yang satunya air aqua asli. Saya meminum sedikit dari air pondok, rasanya kan nggak enak. Saya langsung minum air air aqua. Ada satu pepatah, kullu tumanin fahuwa nyaman. Terus begitu, dan lama kelamaan sudah terbiasa minum air pondok. Setiap perkara yang toman itu pasti nyaman. Sekitar 3 bulanan lah, baru terbiasa minum air pondok. Terbiasa toman menjadi nyaman. Nah, itu. Kalau teman-teman yang lain kadang langsung nyaman, kadang nggak sampai 1 bulan. Ya mau gimana lagi cara mengatasinya ya. Saya belajar sedikit demi sedikit tentang bahasa Jawa. Sekarang saya sudah lumayan bisa bahasa Jawa. Aku paksa dikit demi sedikit gitu. Berusaha dikit demi sedikit. Lama-lama kan akan menjadi bukit. Kalau ada teman yang masak, saya melihatnya gitu, saya bantuin. Lama kelamaan bisa terbiasa. Dan lama kelamaan ya bisa deh masak gitu. Saya tahu itu po mangga, saya tahu lombok itu cabai, saya tahu gelut itu berkelahi, dan yang lain-lain. Itulah dia sharing kita dalam bab adaptasi. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya.